Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alma Widyasari, NPM 205400056 dari PGSD 02. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Sebelum kita mengetahui apa saja komponen-komponen kurikulum, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kurikulum dan komponen kurikulum itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan kurikulum. Nah, salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka, sebuah kurikulum harus didesain dengan pola organisasi dari komponen-komponen kurikulum lengkap dengan pelengkapan penunjangnya. Jadi, komponen-komponen kurikulum tersebut saling berkaitan antara satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, apa saja komponen-komponen kurikulum itu? Di dalam komponen kurikulum terdapat yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen strategi atau metode, yang keempat komponen alat dan sumber, dan yang kelima yaitu komponen evaluasi. Komponen yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum, karena di dalam kurikulum perlu dirumuskan sebuah tujuan, dan tujuan tersebut akan mengarahkan pada komponen-komponen yang lainnya. Jadi, tujuan kurikulum meliputi tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Di dalam komponen tujuan terdapat 4 tujuan pendidikan, dari tujuan yang paling umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. 4 tujuan tersebut yaitu: yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan inspirasi bagi setiap penyelenggara pendidikan pada setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di seluruh Indonesia. Artinya, di setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk peserta didik sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua yaitu tujuan institusional atau tujuan lembaga atau satuan pendidikan. Tujuan dari institusional yaitu tujuan yang diharapkan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Atau dapat juga diartikan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mereka semua menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Istilah yang digunakan sebagai padanan tujuan institusional yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu. Artinya, atau sebagai kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Istilah yang digunakan yaitu standar kompetensi. Tujuan yang keempat yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Arti dari tujuan instruksional yaitu kemampuan atau kompetensi yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu dan bisa diketahui hasilnya di setiap akhir pembelajaran. Istilah yang digunakan sebagai padanan dalam tujuan pembelajaran yaitu kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Komponen kurikulum yang kedua yaitu komponen materi atau isi. Jadi materi atau isi ini merupakan materi atau pengalaman belajar yang mencakup ruang lingkup isi dari kurikulum yang telah disesuaikan dengan jenis, jenjang kelas, dan sekolah yang kemudian nanti harus disajikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi atau isi kurikulum ini juga dapat menentukan kualitas kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Artinya,
komponen materi atau isi ini berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, dalam susunan isi atau materi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi atau mata pelajaran yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik, dan isi program studi atau mata pelajaran tersebut berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen yang ketiga yaitu komponen strategi atau metode. Strategi yang disebut di sini yaitu strategi yang digunakan di dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Artinya, strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah berhubungan dengan siasat atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum. Komponen strategi ini berhubungan dengan masalah cara atau sistem dalam penyampaian isi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Dalam komponen strategi kurikulum meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Komponen yang keempat yaitu komponen alat dan sumber. Alat dan sumber dalam komponen kurikulum yaitu sebagai alat bantu dan sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum. Pada sumber belajar dapat merujuk pada sumber apapun yang digunakan oleh guru dan peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk alat yaitu suatu alat yang dipakai untuk membantu dalam proses belajar mengajar dan berperan besar sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar. Jadi walaupun fungsinya sebagai alat bantu akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Nah, di dalam kemajuan teknologi yang sekarang ini memungkinkan peserta didik dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi yang ada. Oleh karena itu, peran dan tugas guru bergeser dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar. Jadi, melalui penggunaan berbagai sumber belajar ini nanti diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Komponen yang kelima yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan sebuah penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Artinya, evaluasi ini merupakan alat ukur untuk mengetahui keterlaksanaan program dan juga tingkat keberhasilan yang telah dicapai dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Dalam komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, termasuk juga untuk menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik atau feedback untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Suatu program pendidikan dapat dinilai dari tujuan yang ingin dicapai, isi program yang disajikan, strategi pembelajaran yang diterapkan, serta bahan ajar yang digunakan. Sekian video penjelasan dari saya mengenai komponen-komponen kurikulum. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.